Di erupsi terakhir ini 2021 ini saya kebetulan ingin sekali mendokumentasikan menjadi proyek pribadi. Ya. Saat durungnya aku mati. Oh, janganlah, jangan. Terus sumpah enak kalau situ itu. Masih dibutuhkan. Lama. Ya, saya ingin punya dokumentasi pribadi tentang perkembangan hari ke hari erupsi Merapi dari sisi fotografi ya. Jadi ini ya salah satu. Jadi bentuk luncuran lavanya, cuacanya, kemudian besar kecilnya erupsi, itu menurut saya menjadi satu hal yang penting untuk didokumentasikan. Ya. Kita kembali di Jani Begini bersama kami Poniti. Ada saya orang Batasa, Janjek, Krishna dan juga Bram Jasmine. Pakai Jani Begini. Poniti. Kita ngobrol ke sana ke sini. Ngobrol sana ke sini. Mau ngomong apa saja, bebaskan saja. Poniti. Dan kali ini tamunya adalah seorang fotografer. Fotografer. Fotografer spesifik dengan erupsi Merapi. Siapakah dia? Orangnya masih terlihat muda, seolah saja. Oh, kita panggilkan Dwikun Sastro. Dwikun Sastro, Dwikun Sastro, Dwikun Sastro. Dwikun Sastro, Dwikun Sastro. Dwikun Sastro, Dwikun Sastro. Dwikun Sastro, Dwikun Sastro. Billy, tolong. Billy. Billy. Tolong. Willy. Hey, Dwikun. Dwikun. Bukan, ini bukan Dwikun cabul. Mas, oke. Billy, Mas Billy. Willy kok pakai saiki topine SD negeri. Nama Ini lengkapnya. Willy orang bejaji. Ya, Billy orang bejaji. Saya ada panggilan alam. Panggilan alam. Oh, arep download. Ora, panggilan alam iki kebelet sebelahnya. Di-download. Oh. Oke, Mas Dwikun, selamat datang. Terima kasih. Wah, aku kehormatan. Wes. Di sela-sela setiap malamnya selalu lembur. Itu elok tenan loh. Nggak pernah pulang ya? Nggak pernah pulang. Bang Toyib itu lewat. Sehat Mas? Wah, alhamdulillah. Ketok sehat, Mas, ketok sehat. Enggak, karena meskipun malam itu lembur di Merapi sampai pagi, besoknya masih seger gini loh. Di usia yang nyun sewu ini expired gitu, masih aman itu loh secara fisik. Takjub saya. Padahal dia itu setiap hari bawa kamera ke puncak Gunung Merapi ya? Enggak ke puncaknya. Enggak, sih. maksudnya puncak lereng Gunung Merapi. Ke lereng Gunung Merapi. Iya, tapi Lereng Barat. Mengamati terus ya, setiap hari ya? Setiap malam. Setiap malam. Setiap malam. Ya, ada beberapa hari yang nggak naik. Oh, rapotnya jelek. Jadi sebelum Tapi lumayan, Ya, lumayan kemarin ger. waktu nggak naik itu karena lockdown. Oh, jangan diplesetkan. Jangan dimacetkan. Lockdown pakai sabun kuwi. Malah dicekake. Ya, sebelum ngobrol sama Mas Dwikun, saya jelaskan sedikit ke
para politism. Politism itu sapaan untuk yang nonton politi, padahal ngawur aja nih. Oke. Dwi Kun Sastro adalah seorang fotografer spesialis untuk erupsi Merapi. Wedan. Sudah bertahun-tahun dan saya pernah ikut berapa ya? 5 kali mungkin ya. Iya. Dan nggak betah pasti. Kenapa? Nggak ikut lagi tuh berarti. Bukan yang nggak betah itu dia. Ngerepoti berarti kamu ya ikut. Enggak, yang repotnya dia. Selama di perjalanan kalau sama dia kepleset. Ya, karena medannya itu di Sumatera Utara. Jadi medannya motret Mas Dwi Kun itu beda sama orang-orang lain umum. ya? Ya, saya mengikuti itu sebenarnya memang ya lumayan menantang. Satu berangkatnya itu waktu itu harus naik motor karena nanti pulangnya itu pasti bukan tabrakan tapi ketemu ribuan truk pasir. Truk pasir, penambang pasir. Terus belum lagi jalur yang dilewati itu ketika berangkat belum tentu pulang itu sama. Loh, Karena mungkin kena angin, mungkin kena hujan, mungkin apapun. Jadi benar-benar kayak kalau orang Jawa bilang kayak kali asap. Terus yang berikutnya digundukan. Jadi kita motret itu digundukan, babatuan, ada pasir segala macam. Yang belum tentu besok itu gundukan itu ada. oh, pasti hilang ya? Ini sudah hilang, sudah ditambang. Oh, Terus getarannya kencang banget, selain kencang dari Merapi juga dari suara-suara bego, truk, lu. Terus angin, belum lagi angin kencang banget, dingin. Faiz. Pada mules di sana. Pada mules. Ini perempuan tadi Vimules. Vimules. Terus pokoknya banyak lah nanti kita akan obrolkan, tapi ini yang sangat spesifik lagi adalah di usia Mas Dwi Kun yang relatif tidak muda lagi untuk ukuran fotografer petualang seperti itu. Yang yayaan ya. Setiap malam loh, berapa lama? Nanti kita tanyakan. Pernah masuk angin toh, Mas. Ya masuk lereng. Gitu, nanti itu sebagai gambaran supaya nanti obrolannya bisa diikuti bagaimana dia berinteraksi dengan alam, termasuk ada satu pengalaman yang saya itu antara gemes, mangkel, karo nggak nyangka. Kami pernah, jadi untungnya saya ngikut itu jalur yang beda. Mas Dwi Kun itu pakai mobilnya, saya di belakang dengan teman pakai mobil lain. Tiba-tiba mobilnya Mas Dwi Kun itu belok ke kanan, slup. Padahalnya kirinya itu dam, jurang. Tapi untungnya dibelok ke kanan. Kita turun, ngapain? Setirnya ucul. Setirnya itu benar-benar lepas. Edan toh. Terus akhirnya benerin sama Dwi Kun sama anaknya. Dan naiklah kita. Sampai atas, pas mau turun dia baru cerita, nggak ada remnya. Itu wong nekat toh. Nekat karo edan ya, Mas. Selisihnya tipis. Ya. Jadi itulah gambarannya awal sehingga nanti kita ngobrol tahu lah. Gitu. Nah, pertanyaan pertama, berapa tahun sampai sekarang sudah setiap malam ngendon di Merapi? Oh ya, jadi BPTKG mengumumkan erupsi Merapi periode ini ya, itu 4 Januari 2021. Oke. Itu keluarnya titik api pertama kali. Tapi statusnya sebelumnya sudah bulan November. Jadi peningkatan status erupsi Merapi. Tapi titik api itu muncul pada tanggal 4 Januari 2021. Kemudian tanggal 6 saya mulai naik. 6 Januari ya? Ya, Itu 2 hari pas kemudian. pandemi ya? Oh, belum. Belum ya? Belum. Pandemi mulai Maret. Oh iya. Pandemi mulai Maret. Jadi tanggal 6 Januari saya mulai naik. Cari spot. Ya, malam itu tanggal 6 saya pindah-pindah spot karena saya mencoba mencari posisi motret yang benar-benar nyaman. Ya, mulai dari pos di desa, kemudian maju ke dam. Akhirnya pada tanggal 7-nya besoknya saya putuskan saya motret naik ke Ngori. Ngori. Desa Ngori ya? Ngori itu memang sebelumnya merupakan nama desa. Ya. Desa yang tinggi di Paling lereng akhir barat. ya, paling Yang atas. bukan, yang paling atas itu desa Gesik namanya. Gesik. Jadi Ngori itu Gesek $1 million man. ya. Jadi Ngori itu merupakan satu dusun kecil di antara bagian dari 10 dusun
yang musnah Ya. ketika erupsi Tahun April 61. tahun 61. Oh, jadi sudah sekian lama hilang. Ya, jadi penduduk 10 dusun itu jadi ada Ngori, ada Gresik, ada Dadap, ada Patuk, ada Kumpul Rejo, kemudian Berubuhan, Gimbal, Tegalweru, Oh, kampungmu, Cek. Kampungku Gimbal. yang dua saya lupa, itu Hilang semua. hilang. Waduh, Penduduknya yang selamat ditransmigrasikan ke Sumatera. Sumatera dan ke Jepara pada tahun itu 61, tetapi yang tidak mau ditransmigrasikan turun ke bawah ke desa Kaliurang. Oh iya, Kaliurang Selatan ya. Kaliurang Kaliurang Selatan. Karena Kaliurang itu ada dua. Kalau Kaliurang yang dikenal sebagai tempat wisata sekarang itu yang di sisi, kalau kita secara dari Jogja sisi timur lah. Ya. Tapi istilahnya kalau yang sana itu malah Kaliurang Selatan. ya. Kaliurang Dari sisi Selatan barat. Serumbung. Oh, Serumbung. Kaliurang Selatan Serumbung. Joko. Ya, jadi Ngori itu menjadi lebih tenar, menjadi karena di sekitar Ngori kebetulan pada saat saya datang pertama kali naik ke sana memang sudah ada beberapa aktivitas tambang. Ya, jadi akhirnya saya naik lebih ke atas lagi supaya kalau motret erupsi Merapi tidak terganggu oleh aktivitas alat-alat berat. Ya, memang suaranya seperti tadi dikatakan mengganggu. Ya. Wow, hirup iku dan nguping rasanya ya. Lampunya terutama. Ya. Lampunya itu mengganggu. Jadi mulai dari tanggal 6 Januari sampai hari ini sudah lebih dari 3 tahun. 3 tahun hampir setiap malam. Tiap malam loh. Hampir setiap malam. Kecuali tiap- ada ya. acara lain aja ya. Saya tidak naik ke Merapi pada saat pandemi karena lockdown. Awal. Ya awal karena lockdown, jadi 1 minggu saya tidak naik. Cuman 1 minggu. 1 minggu. Iya, dan itu pun yang nggak boleh naik cuma Dwigun. Karena yang membuat pandemi ternyata dia. 1 minggu nggak naik dan setelah lockdown tidak begitu ketat, saya naik lagi. Ini loh Mas, motivasinya itu apa kok jenengan milih dan motret erupsi Merapi, dan itu kan pasti nggak ada yang ragati kan itu. Oh, iya, Itu iya. independen kan? Iya. Ya. Motivasinya apa? Ya jadi begini, sejarahnya Jani begini. Jani begidi. Ya, Jani begidi. Nah, jadi begini ya. Erupsi tahun 2005 sebelum gempa, saya bersama teman-teman yaitu jurnalis waktu itu, ada Ublu, ada Bea, Ya. ada Weda, kemudian ada Wawan Kompas. Ya. Ya mereka kita memantau dari Tunggularum, memotret. Ya. Tapi terus kemudian gempa, terus terputus, ya kan? Karena terus, nah beberapa saat kemudian erupsi tahun 2010, saya motret lagi tetapi tidak tuntas, Maksudnya tidak tuntas? tidak tuntas, tidak runtut. Oh, tak pikir tidak tuntas itu lagi mencet ras itu. Fotonya hasilnya mau separuh. Tidak tentu, jadi cuma erupsi besar pada saat itu. Nah, di erupsi terakhir ini 2021 ini saya kebetulan ingin sekali mendokumentasikan menjadi proyek pribadi. Ya. Saat durungnya aku mati. Janganlah, jangan. Terus sungguh enak kalau situ itu. Masih Itu dibutuhkan. lama. Ya, saya ingin punya dokumentasi pribadi tentang perkembangan hari ke hari erupsi Merapi dari sisi fotografi ya. Oh, jadi ini ya salah satu motivasinya. Jadi bentuk luncuran lavanya, cuacanya, kemudian besar kecilnya erupsi, itu menurut saya menjadi satu hal yang penting untuk didokumentasikan. Ya, banyak sekali teman-teman fotografer yang memotret erupsi Merapi, tetapi saya ingin melakukan lebih dari yang dilakukan teman-teman, karena saya ingin sekali belajar tentang erupsi Merapi, tentang Gunung Merapi sendiri. Karena Merapi bagi kita yang tinggal di Jogja ini adalah gunung yang membawa berkah. Betul, sangat Dan unik ya. sangat anu ya. Iya. Apa ya istilahnya, historinya juga. Historinya tinggi. kemudian menjadi bagian dari filosofi Iya, Yogyakarta ya, bahwa kekuatan alam di utara di gunung menyambung kemudian dan keraton dan laut. kekuatan, laut. Ya, ini alam. Nah, foto-foto yang saya
dapatkan dari erupsi Merapi itu sangat banyak sampai hari ini. Itu sudah sekitar 6 tera. 6 tera. Oh, pirang atus 1000 foto ya. Sudah ya 3 eksternal hard disk karena eksternal hard disknya 2 tera ya, jadi 6 tera. Ya, kombinasi antara foto dan video, tetapi videonya tidak banyak. Banyak fotonya ya. Banyak fotonya. Jadi sekecil apapun tetap saya foto. Ya, tapi kalau besar itu malah justru satu poin atau checkpoint. Ya. Jadi ini dokumentasi pribadi yang saya kira akan penting sekali nanti untuk kedepannya, karena kan ke depan pasti akan lebih banyak lagi orang-orang yang mau belajar tentang Gunung Merapi yang merupakan the most active volcano in Indonesia. Ya, gunung api yang paling aktif di Indonesia. Ya. Makanya saking paling aktifnya itu kita miss call aja pasti nyambung. Jangankan miss call, sebelum miss call aja udah nyambung. Karena perempuan. Ya kebetulan kemudian banyak pakar gunung yang kemudian datang ke Jogja belajar tentang Merapi, saya guide ya, dan kemudian juga akhirnya banyak orang-orang para wisatawan mancanegara juga pada datang ingin melihat. Ya. Iya, jadi apa namanya, perjuangan Dwi Gun Sastro ini kan luar biasa. Luar biasa. Sampai akhirnya terus terang sampai sekarang saatnya dia sekarang ngunduh. Ngunduh itu artinya panen. Panen. Tamu-tamu asing banyak yang minta diantar ke sana dan itu memang eksotik sekali. Ini yang sempat dulu Dwi Gun ngajak saya kita membuat wisata itu ya. Iya. Tapi Wisata memang Merapi. saya agak muntir karena enggak Rasa. senggetih, Iya. enggak senggetih. Enggak, faktor asam urat juga mempengaruhi rasa. Karena kan, tapi kalau yang cerita tentang tamu-tamu banyak itu nanti di Nanti, episode Episode berikutnya. Nah, Jadi mau Cek, spotnya itu salah satunya ini. oh iya, ini hasil dari karyamu ya, Bro. Iya, kan waktu ikut sama Dwiko. Ya, itu Ya di kan? Gundukan di samping Hulu Kerasa. Oh iya, dia masih hafal sampai hafal tempat-tempatnya. Dan punya pengalaman katok suwe itu ya karena jenis dia. Iya, karena kita duduk di Gundukan ini batu. batu-batu yang runcing-runcing itu. Ya itu batu lava. Iya, jadi duduk itu karena nggak bisa berdiri, risiko angin. Bahkan tripod saya pernah gini, motret itu. Karena saking kencengnya angin. Begitu duduk, ya wes, Nancep. pindah sobek, untung jerone nganggo training. Iya. Aneh orang mau Kena kulit langsung. bukan masalah kena kulitnya, tapi kan saya jadi beligung. Semar Gareng itu. Ya memang untuk ke lokasi memang tidak mudah. Ya, saya sendiri selama 3 tahun lebih ini memang pengorbanan sudah banyak ya, termasuk berapa kali jengkelit. Iya, Ya. saya merasakan sekali pas Saya pulang. jengkelit. Sama Dwiko juga. Ini saya pernah berapa kali jengkelit hingga terpaksa harus pasang gigi palsu beberapa tempat karena giginya Gara-gara hilang. itu? Wih, lo ya. Giginya Enggak kapok hilang. ya? Nggak kapok. Malah tertantang ya? Ya. Dan Mas Agus yang pasang gigi saya, Mas Agus Agus Ramli. itu ketawa gitu ya. Saat ceritanya untuk hilang bergonjeng kelit dari Merapi. Saking cintane karo Merapi ya. Iya. Termasuk Pram. Tahu nggak yang kalau orang mau naik ke Merapi misalnya pakai trail, Ya. dia itu pakai Astrea lawas. Nanti burine apa. Nanti keplok-keplok. Oh, dan berapa kali bon bacar, ban bocor misalnya. Mau kleru tenan soalnya. Terus ki, ban bocor. Terus kentean bensin. Dan banyak. Kunci hilang. Kunci hilang. Tripod hilang. Jatuh. Tapi nggak apa-apa itu. Semua ada pengorbanannya. Ini saya respect sama beliau. Kita nyanyikan tentang alam. Oke. Begitu banyak Tuhan berikan pada manusia. Alam semesta memberikan segala-galanya. Hutanku, alamku,
Firdaus kita, gunung dan sungaiku, alam kita, Nusantara. Mengapa kita selalu lupa merusak, menjara hutan kita? Tak bisakah kita menjaganya? Tak mampukah kita pelihara hutanku, gunungku, sungaiku, laut kita. Mengapa kita selalu lupa merusak, menjara hutan kita? Tak bisakah kita menjaganya? Tak mampukah kita pelihara hutanku, gunungku, sungaiku, laut kita. Ya, itu lagi sebuah lagu untuk Mbak Nana. Nana bikin sastra sampai terharu loh Mas aku, Mas. Lih, saya nyanyi kowe dhewe sing terharu kowe dhewe. Ki aneh. Aneh aku, nyawang dhek iki lho. Aku tuh ya terharu. Ora ninggal anak bojo ning go motret Merapi. Ya, ya ini nyambungnya. Keluarga apa enggak merasa deg-degan? Apa sih itu hobi divas? Jangan ngencik, jangan ngencik. ngencik. Ya, keluarga tahu apa yang saya lakukan, Ya. ya kan, dan ya, mereka support anak-anak Oh, support. saya terutama, ya. Bosen ya mereka. Karmu wis Dijarne bos. Ya karena pekerjaan saya motret, jadi saya ingin punya, saya katakan pada anak-anak saya ingin punya dokumentasi Merapi yang panjang, kebetulan ini erupsi yang bagus, karena menurut saya peristiwa alam erupsi Merapi itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tidak akan pernah sama. Ya, betul. Ya, bentuk luncuran lavanya, pola luncuran lavanya, kemudian deformasi gunungnya, perubahan kubah lavanya itu dari ke hari nggak akan pernah sama. Jadi Beda-beda terus. ya kebetulan memang banyak foto-foto saya dipakai untuk mempelajari Merapi itu, mempelajari deformasi kubah, lava,
deformasi gunungnya itu sendiri. Ya, jadi kemudian kalau luncuran lavanya memang juga sangat berpola karena erupsi Merapi itu untuk yang kali ini walaupun tidak begitu membahayakan, tetapi eksotis karena di puncak Merapi itu ada 2 kubah yang dua-duanya mengeluarkan lava. Jadi kubah barat daya dan kubah tengah. Cuman kubah tengah tidak akan pernah bisa terlihat kalau kita memotret karena ketutupan kubah barat daya. Hanya bisa kita tengeri atau kita tandai. Ya, kita tandai. Kalau luncuran dari titik saya motret, kalau luncuran lavanya ke kanan itu berarti ke arah Kaliboyong, ke arah kanan Turgo. dari kita motret ya? Ya, Oh, ya. ke arah Turgo itu berarti lava keluar dari Kubah yang sananya. kubah tengah. Ya, tapi kalau lavanya straight down, ya artinya turun langsung atau ke kiri, itu kan secara Yang visual kerasa ya. kita bisa melihatnya itu dari kubah barat daya. Nah itu eksotisme, salah satu eksotisme Merapi karena di puncaknya ada 2 kubah yang sama-sama mengeluarkan lava. Sampai niteni loh segitu. Kalau keluarnya lava itu bersamaan, gunungnya kebuak, jadi gunungnya itu malam itu bisa terang benderang. Ya, nyebar beberapa gitu ya? fotonya nanti bisa dilihat. Iya, nanti kita lihat ya. tampilkan. Ya, jadi Sama kayak Ence itu juga gitu. Iya. Kubahnya itu mengeluarkan larva. Palapa. Artinya kubah lumping. Kubah lumping. Iya. Nah, terus gini, kan setelah perjalanan sekian lama, yang akhirnya ibaratnya kalau orang bilang wani getih gitu kan Wani sudah getih. dilakukan. Akhirnya sekarang menemukan efek dari perbuatan selama ini, mendapatkan tamu, mendapatkan rezeki, mendapatkan banyak hal yang ya tentu saja ada perubahan-perubahan di kehidupannya Mas Dikun ya. Ya. Jadi itu poin positifnya. Tapi jangan dijawab sekarang. Nanti kita akan jawab Dwikun dengan sepak terjangnya yang kekinian di tahun Poniti. depan. Di Poniti Podcast Jani Begidi untuk episode berikutnya masih bersama Dwikun Sastro.